yaitu suatu alat yang dipergunakan oleh gereja untuk mencapai tujuan gereja tersebut dan mengabdi pada penggunaannya dan bukan sebaliknya. Manajemen sebagai ilmu pada kenyataannya mengalami perkembangan yang luar biasa. Ia memberikan sumbangsi yang berharga dalam pengelolaan lembaga maupun organisasi, baik profit maupun non-profit, sehingga turut menentukan keberhasilan bahkan perkembangan lembaga serta organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan kehadiran gereja tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pelayanan. Dalam hal pelayanan gereja, untuk melihat apakah hal itu berhasil atau tidak, bisa kita lihat dari salah satu indikator yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya adalah pelayanan serta keterlibatan dari kaum pemuda gereja tersebut. Rata-rata mereka melayani sebagai pengurus kaum muda, tim pujian, penyembahan, tim pelayanan musik, penerima tamu, kolektan, doa syafaat, bahkan menjadi panitia di beberapa acara-acara besar yang dilakukan oleh gereja. Keterlibatan kaum pemuda dalam pelayanan di gereja sangat berpengaruh terhadap signifikan kehidupan dan spiritualitas. Bisa kita lihat di salah satu contoh wilayah, yaitu di HKBP Maduma, Pangkalan Kerinci. Nah, keadaan jemaat HKBP Maduma di sana adalah baik. Proses peribadahan serta manajemen yang dilakukan juga sangat baik diproduksi oleh pihak-pihak yang mengelola. Jemaat di sana kurang lebih ada 1.800 kakak dengan 60 hingga 100 lebih pemudanya. Jika ditambahkan dengan remaja dan pelajar CD, kemungkinan angka yang terjadi adalah 200 bahkan 300 lebih anak. Nah, jemaat HKBP Maduma melakukan peribadahan umum, kebaktian lingkungan, kebaktian lingkungan, dan juga kebaktian tiap seksi. Kebaktian pemuda sebelum pandemi itu sangatlah ramai. Nah, pemuda-pemuda di sana itu sangat antusias dalam mengikutinya. Namun ketika pandemi datang, perlahan-lahan kebaktian pemuda semakin sepi. Tidak sedikit yang tidak bergabung dikarenakan menggunakan aplikasi media Zoom yang dianggap pemuda itu ribet seperti itu. Nah, mereka menganggap bahwa buang-buang waktu saja ketika melakukan ibadah hanya melalui Zoom, tidak bertatapan langsung. Sehingga gereja memutuskan kebaktian pemuda akan dilakukan secara onsite jika pandemi sudah mulai mereda. Namun bukan di situ saja, adanya manajemen gereja yang dilakukan untuk pemuda adalah gereja memberikan media yang lebih baik lagi dalam kebaktian pemuda, misalnya menambahkan games atau juga memberikan perjamuan kasih terhadap sesama anggota pemuda tersebut, agar pemuda tersebut semakin memiliki niat untuk datang beribadah dengan anggapan bahwa di dalam peribadahan itu bukan hanya fokus mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi bagaimana kita melakukan setiap interaksi maupun kita melakukan hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan saudara-saudara, bahkan dengan pemimpin-pemimpin gereja. Nah, setelah adanya manajemen seperti itu, tingkat keaktifan remaja maupun pemuda di sana semakin lama semakin aktif dan kembali normal seperti biasanya. Bagaimana dasar Alkitabiah pelayanan pemuda? Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Anak muda harus menjadikan firman Allah sebagai pedoman kehidupan, mendekatkan diri dengan Allah dan menjadi pelaku firman, dan bahkan berusaha menjadi serupa dengan firman karena firman mampu bersihkan hati dan dengan baik. Apa itu manajemen pelayanan pemuda? Pelayanan pemuda dibentuk sebagai sebuah wadah untuk melakukan pemeliharaan iman atau rohani dan persekutuan para pemuda. Pelayanan pemuda ini ditujukan kepada kaum pemuda dengan tujuan keselamatan dengan memimpin setiap pemuda kepada pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan demikian, keanggotaan gereja menuntun setiap pemuda untuk menjadi pemuda yang aktif, kreatif, dan inovatif. Melayani dalam pelayanan ibadah di gereja, pemuda dilibatkan sebagai pemain musik, petugas kolekte, operator LCD, singer, atau pemimpin nyanyian jemaat. Selain itu, pemuda juga dilibatkan
untuk mengajar sekolah minggu. Pemuda yang telah dibina dengan baik tentunya menghasilkan pemuda dengan iman yang dewasa. Pemuda yang dewasa secara rohani tidak hanya bertumbuh melainkan juga dilibatkan di dalam tugas pelayanan gereja dan menjadi penggerak bagi pertumbuhan iman secara menyeluruh. Pemuda juga dapat diberi tempat untuk ikut serta dalam memberikan ide-ide dan perkembangan gereja. Seperti pemuda diundang dalam rapat-rapat ataupun sidang-sidang yang dilaksanakan oleh gereja. Untuk dapat melibatkan kaum pemuda dalam pelayanan, maka dibutuhkan sebuah kepengurusan ataupun kepanitiaan yang cukup untuk menampung dan juga sesuai dengan kapabilitas dan juga minat dari kaum pemuda yang ada di gereja. Namun, di dalam kepanitiaan yang terdapat berbagai macam bakat seperti kreativitas acara, dekorasi, musik, dan berbagai kegiatan yang lainnya. Kaum pemuda mampu untuk mengaktualisasikan diri mereka dan terutama talenta yang mereka miliki. Selain itu, perlu juga membuka sebuah peluang kepada kaum pemuda untuk melayani di berbagai acara di gereja, di mana kaum pemuda dapat dan mampu untuk mengalirkan talenta serta juga menghargai keberadaan mereka di dalam gereja. Hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan pemuda menurut perspektif manajemen gereja. Hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan pemuda berdasarkan perspektif manajemen gereja. Terlebih dahulu, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwasannya gereja itu merupakan satu tubuh yang terdiri dari beberapa bagian, termasuk pemuda di dalamnya. Nah, pelayanan pemuda itu merupakan salah satu bidang pelayanan dalam gereja yang olehnya pelayanan pemuda merupakan suatu tujuan untuk mempersiapkan generasi untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi pelayanan pemuda itu merupakan suatu pelayanan sebagai cikal bakal untuk penerus gereja. Nah, berikut adalah analisis kelompok kami mengenai apa saja sih hal yang harus diperhatikan dalam suatu pelayanan gereja untuk meningkatkan kualitas, begitu juga dengan kuantitas pemuda jika kita tinjau dari perspektif manajemen gereja. Yang pertama, kita harus bisa mengenali karakteristik pemuda yang dilayani. Nah, manajemen gereja mengatakan bahwasannya dalam kelompok pemuda itu ada dua jenis kelompok, yakni adalah kelompok aktif yang adalah golongan yang mereka memang aktif dalam setiap pelayanan yang ada, dan yang kedua adalah golongan pasif yang mana mereka adalah sama sekali tidak mengikuti atau tidak aktif dalam setiap hal atau kegiatan yang ada. Sehingga kelompok pasif adalah kelompok yang memang sangat dibutuhkan untuk dirangkul dan yang menjadi sasaran tujuan dalam pelayanan. Nah, manajemen gereja mengatakan juga bahwasannya penjangkauan tersebut akanlah efektif jikalau dilakukan oleh kaum muda itu sendiri yang berasal dari kelompok yang aktif, begitu. Nah, analisis kami yang kedua yakni kenali setiap kebutuhan pemuda. Maksudnya di sini kebutuhan pemuda di masa sekarang ini bukan hanya berpusat kepada sesuatu yang hanya dengan memberi jawaban dari pertanyaan atas pergumulan yang dimiliki, sebab pada dasarnya mereka sendiri itu mengetahui jawaban yang akan diperoleh, akan tetapi kebutuhan yang harus dikenali yakni apa yang kebutuhan yang mereka inginkan, merupakan orang-orang yang mampu mengenali pergumulan mereka sehingga memberikan jawaban yang tepat, yakni orang-orang yang memiliki jawaban berdasarkan pengalaman, berdasarkan kenyataan hidup, dalam artian orang-orang yang memiliki bukti ataupun contoh konkret yang dialami oleh mereka sendiri. Dengan demikian secara realistis sesuai dengan apa yang mereka gumulkan, mereka juga bisa mendapat jawaban atas jawaban konkret yang sudah dialami, begitu. Nah, yang ketiga,
analisis kami, yakni kenali cara mereka berinteraksi. Nah, untuk meningkatkan kuantitas juga kualitas dalam pelayanan pemuda, maka kita harus juga manajemen gereja mengatakan ketika manajemen gereja yang di dalamnya terdapat orang-orang yang hadir dan orang-orang tersebut telah mengenal bagaimana cara berinteraksi, maka dengan secara otomatis pelayanan kaum pemuda itu dapat menyesuaikan dengan apa yang menjadi minat para pemuda, sehingga pelayanan tersebut mencapai tujuan tanpa mengabaikan setiap standar yang berlaku dalam sebuah pelayanan. Nah, begitulah analisis kami mengenai bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan pemuda jikalau kita tinjau dari perspektif manajemen gereja. Dari presentasi kelompok kami, maka yang menjadi kesimpulan dari kami, gereja tentu membutuhkan manajemen karena manajemen merupakan sebuah proses dalam mengatur hal-hal yang dilakukan oleh sebuah organisasi tertentu untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai secara sistematis dan teratur. Oleh karena itu, penting melaksanakan manajemen gereja, khususnya dalam pelayanan pemuda, karena pelayanan pemuda merupakan wadah untuk mendidik generasi penerus gereja di masa yang akan datang. Apabila gereja dapat melaksanakan manajemen pelayanan pemuda dengan baik, maka dapat meningkatkan keaktifan pemuda dalam pelayanan mereka. Upaya manajemen gereja, khususnya di gereja HKBP Maduni Resort FH, Pangkalan Kerinci, dalam meningkatkan keaktifan pemuda terhadap pelayanan gereja, menurut kami perlu pengelolaan gereja yang baik dengan berdasar pada gereja yang inklusif, yakni mengenali karakteristik pemuda yang dilayani, mengenali setiap kebutuhan dari pemuda tersebut, kemudian mengenali cara mereka berinteraksi. Lebih lanjut lagi, gereja yang inklusif artinya gereja yang mau membuka peluang bagi kaum pemuda untuk melakukan pelayanan di berbagai kegiatan gereja. Karena sebagai penerus gereja membutuhkan pengelolaan yang baik agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sekarang gereja perlu untuk memberikan pengelolaan yang baik kepada pelayanan pemuda agar kedepannya pemuda sebagai penerus gereja mampu menjadikan itu sebagai sebuah patokan untuk mengembangkan atau mengelola organisasi gereja, khususnya dalam pelayanan gereja secara baik dan terstruktur.